Ya bisa saya juga nanti ada mungkin bertanya. Oh, kalau gitu silakan abang dulu sebelum saya bertanya. Anda mau nanya apa? Gantian kita. Ini Pak Ustadz, Eh, di dalam Islam kan ada apa? Katanya diharamkan makan babi ya Pak Ustadz ya. Terus, Itu ada dalilnya ya Pak Ustadz di Al-Quran. itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wal adin fala isma alaih. Atau dalilnya. Jadi di situ Allah mengharamkan bagi Anda bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, gitu. Itu hukumnya ini Bang ya. Maksudnya tidak ada pengecualian gitu. Kalau misalnya Kalaunya kita ada lihat gini ada Bang, ini kalau Bang. kita lihat ikrohnya atau ruksohnya gitu ya, di zaman sekarang nggak ada alasan Bang. Meskipun di padang gurun di zaman sekarang atau di tengah hutan, itu tetap ada buah-buahan ya yang dapat dimakan. Atau di padang gurun kan sekarang udah bangunannya tinggi-tinggi, ada juga yang banyak jualan udah. Jadi kalaunya untuk sekarang nggak ada alasan babi itu untuk dimakan gitu. Oh, jadi memang mutlak Bang ya hukumnya itu. Tidak ada karena Itu ada kan begini Bang. Saya pernah kosakatanya gini Bang, yang saya baca tadi, pamanit turrogoy robagi wala adin fala isma alaih. Apabila kamu terpaksa untuk memakannya tapi kamu tidak mengingininya. Tuh. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika abang ya sedang mengembara. Mengembara di padang gurun, lalu abang kehabisan bekal. Dan abang udah lapar gitu. Kalau nggak makan, udah 3 hari nih ya nggak makan. Kalau nggak makan, abang mati gitu. ya. Lalu tiba-tiba di padang gurun itu abang lihat babi lewat gitu. Anda boleh memakan babi itu di saat itu saja, tidak boleh dibawa sebagai bekal untuk bertahan hidup saat itu saja. Itu alasan memperbolehkannya. Tapi kalau kita lihat sekarang di zaman sekarang nggak ada lagi alasan untuk membenarkan bahwa babi itu dapat dimakan gitu. Karena di tengah gurun pasir pun sekarang banyak makanan gitu loh Bang. Ya, tapi berarti intinya hukumnya nggak mutlak Bang. Nggak mutlak hukumnya. Mutlak babi itu beberapa Masih kali bisa ditegaskan di halal gitu Al-Quran Bang. ketika dalam kondisi sesuatu kondisi yang seperti abang ceritakan tadi itu berarti bisa jadi halal begitu ya. Itu bukan merubah hukum Bang, bukan merubah hukum. Iya, maksudnya Apabila kamu gini, halalnya pada saat itu aja gitu. enggak halal juga. Tetap dia enggak merubah hukum. Pamanit turrogoy bagi wal adim fala isma alaih. Babi haram tetap haram. Anda makan dia tetap haram, tapi diampuni Allah dosanya. Kayak gitu, karena bertahan hidup saat itu saja. Bukan berarti mengubah hukum babi itu menjadi halal. Enggak Bang. Oh, tapi memang mutlak berarti hukumnya bang ya. Hukumnya mutlak haram, ya. Meskipun Anda memakannya saat itu saja bukan berarti mengubahnya jadi halal. Enggak, bukan hukumnya yang diubah. Tapi ya kelakuan Anda memakan yang haram karena terpaksa tadi yang diampuni gitu. Kalau daging babinya tetap haram, nggak ada halalnya, nggak berubah dia. Oke oke. Ah, ini saya ada baca di apa di surat Al-Maidah bang. Ayat Ayat 7273. enggak, ayat keempat kalau nggak salah. 4. Kirain ayat 51. Ya. Apa Bang? Yang Anda mau masalahkan di Al-Maidah ayat 4 apa? Ini saya bacakan bang ya. Saya Hmm. bacakan terjemahan aja karena saya tidak bisa bahasa Ya. Arab. Mereka bertanya kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah
dalam kurung makanan-makanan yang baik dan buruan yang ditangkap, ini buruan yang ditangkap dalam kurung juga ini, oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang Terus? kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah cepat, sangat cepat perhitungannya. Nah di sini ini yang saya tanyakan, Bang, ini kan yang dihalalkan ini kan makanan-makanan yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu. Nah saya ini kan suka berburu juga gitu lah Bang. Gitu kan. Nah, biasanya kalau berburu kan pasti orang pakai hewan anjing kan kalau berburu. Terus? Kalau berburu biasa pakai anjing. Nah, gimana hukumnya ini kalau ternyata begitu saya berburu, hewan yang ditangkap ini ternyata babi, Bang. Apakah babi itu menjadi halal? Karena ini kan ditangkap oleh hewan Pemburu buruan itu. Ya. Iya, ngerti. Ini kan halal kan bilangnya kan? Iya, jadi begini Bang, Anda perlu tahu yang tertulis makanan yang baik-baik artinya makanan yang tidak ada larangan dari agama. Kalau ditangkap buruannya ibaratnya anjing, lalu dia berburu, tertangkapnya babi, udah tahu kita babi itu halal, ya nggak berubah, hukumnya enggak. Gitu Bang, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Kecuali binatang tadi berburu untuk Anda, dapatnya binatang yang diperbolehkan untuk dimakan. Maka baik untuk dimakan gitu. Tapi kalau binatang Anda tadi berburu lalu dia tangkap sesuatu, yang ditangkapnya ternyata babi, babi ada dalilnya haram, ya nggak bisa Bang jadi halal. Nggak ada pembenaran di situ, bukan berarti hukumnya jadi berubah. Oh. Iya, masalahnya kan tidak ada pengecualian gitu nah. Kecuali yang ditangkap itu babi itu haram. Kalau yang lain, Kalau udah ada tertulis di ayat lain, Bang, berarti kita udah tahu bahwa makanan ini haram. Bukan berarti harus digabungkan jadi satu di ayat tersebut. Enggak. oh iya. Paham. Ini juga oleh binatang pemburu yang telah kamu Bang. latih berburu. Bang, ente makan babi, Bang? Makan Bang, makan. Oh, kapan Yesus nyontohin makan babi, Bang? Kapan Yesus nyontohin? Wah, saya enggak pernah lihat Yesus makan babi. Enggak. Iya, Yesus kapan nyontohin makan babi gitu loh. Enggak ada ayatnya ditulis Yesus makan babi enggak. Lalu kenapa Anda makan? Ayo. Makan karena memang itu enggak haram buat kami. Jadi Loh, coba Abang buka di kitab Anda yang dulu di Imamat 11 nomor 7. Oh, Imamat 7 nomor 11 atau di Yesaya, di Yesaya. Di kitab Taurat ya. Iya. Dulu kan Yesus kan mengajarkan Taurat, dia mengharamkan babi karena yang dia ajarkan Taurat dan kitab para nabi, kan kayak gitu. Makanya dia tidak pernah mencontohkan makan babi. Lalu babi halal Anda makan itu ikut ajaran siapa gitu loh. Soalnya Yesus kagak pernah nyontohin. Ini Bang, kan itu orang-orang yang hidup di perjanjian lama memang hidup di bawah hukum Taurat ya kan. Taurat Musa. Jadi memang pada zaman dulu itu di perjanjian lama ya memang di situ dikatakan memang diharamkan untuk hewan yang berkuku belah. Nah, babi ini kan berkuku belah. Nah, kenapa kemudian umat Kristiani itu kok dia makan babi padahal itu kan termaksud hewan yang berkuku belah kan. Nah, jadi di perjanjian baru setelah era Yesus datang itu dia katakan itu yang halal itu apa? Yang haram itu bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu, apa yang masuk ke dalam mulutmu kemudian ke perut dan dibuang ke jamban, tetapi apa yang keluar dari Bang, pemahamannya itu tidak ada yang diharamkan, Bang. Bang, itu Yesus bukan bicara makanan, Bang. Bukan. Mau macam mana Abang ini? Kalau Abang larikan ke situ, ya Anda mau ayat nih saya tampilkan ayatnya, ya.
Anda mau makan nggak? Ayatnya di kitab Anda. Ya, nih tunggu. Yang penting bisa dimakan bagus. Yang penting masuk ke mulut. Ya, aneh-aneh aja abang ini. Ya, tunggu. Tuh. Oke, Nih. Bang. Yang penting masuk ke mulut kan kata Anda. Nih, mau nggak Anda makan ini? Kitab Anda ya. Ya Heskil, tuh. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Mau Anda makan kayak gini? Ini roti loh, yang penting baik gitu. Itu kitab Yeskiel Bang ya, itu di Iya. perjanjian lama Bang, bukan di Ya perjanjian. iya, maksudnya makanan begini juga bisa dimakan kan kalau kayak gitu. Karena apa yang masuk itu tidak menajiskan, tapi yang keluarlah yang menajiskan. Berarti roti yang dibakar di manusia ini juga bisa masuk, Bang. Nggak, di kitab Yeskiel itu kan konteksnya lain Bang ya. Coba saya buka Bang ya. Yeskiel apa Bang? Ayat 4. Yang penting masuk mulut kata Abang gak haram. Aduh. Kayak gimana? Nggak, maksudnya itu pengertiannya bukan berbicara tentang apa yang kita makan gitu lah Bang. Nah, pengertiannya seperti itu, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itulah. Yeskiel pasal 4 ayat berapa tadi Bang? 12. 12. Iya, itu roti aroma apa ya itu ya? Roti aroma apa itu teman-temannya? Roti aroma gitu ya. Jujur saya senang banget loh lihat tulisan-tulisan di bawah ini. Bukan selai, masa itu selai kacau juga, kacau bukan selai lah itu. Roti aroma apa kan kayak gitu, aduh itu nikmat semerbak gitu. Astagfirullah. Berbicaranya tentang apa dulu Bang? Ini kan tidak ada di situ disuruh makan. Loh, Ini kan itu kan Bang, coba lihat nomor 12-nya. Makanlah, itu kan kosakata perintah. Gimana sih? Makanlah, kosakata perintah Ya, itu. makanlah roti itu seperti roti jelai. Nah, roti jelai yang diartikan di atas ini apa sih? Pengertiannya. Kan di sini seperti Bang, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar. Ya kan Nah, itu kan pengajaran real kita. roti. Asalnya kan roti biasa, tapi dimakan kayak seperti roti jelai gitu. Tapi di apa ini dibakar dulu di gitu loh, Bang. Nah Bang, coba baca dari ayat ke-9 aja. Baca Iya dari iya. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, sekoi dan yang lainnya. Pokoknya ada gitu. Nah, perintahnya itu ada di nomor 12, Bang. Makanlah roti. Ya, roti biasa. Seperti roti jelai makannya. Kan kayak gitu. Yang bundar, dibikin bundar rotinya. Lalu harus dibakar di gitu. Nah, ini Bang berbicara tentang sebuah kota Yerusalem, tentang pengepungan. Jadi ini bukan makanan secara harafiah ini Bang. Maksudnya Waduh. Kenapa Abang larikan bukan makanan secara harfiah? Bang, Anda lihat ya. Dari kosakatanya selanjutnya ambillah gandum. Gandum masa perumpamaan. Jelai, kacang merah besar perumpamaan gitu. Nah, ngaco Abang ini. Itu bukan perumpamaan, itu real. Bahasa asli teks Yunaninya pun real. Itu maksudnya kan di situ Allah itu menyebut pada saat pengepungan di kota Yerusalem itu
Ya saya tahu konteksnya bang. Sudah Cuma yang ditentukan. kita bicarakan di sini, Yang harus kamu makan, ya kan? saya tahu konteksnya itu bang. Ya dari atas saya udah baca. Kalau saya tampilin ayat sama anda, saya udah baca gitu. Gini bang, perintahnya itu kan ada di nomor 12-nya. Jika anda membantah saya, apa yang masuk bukan menajiskan, lalu yang keluarlah yang menajiskan. Lalu gimana dengan roti tadi yang dibakar di tadi? Bisa dimakan gitu? Makanya saya bilang bang, ini kan ayat ini kan di perjanjian lama bang, bukan perkataan Yesus. Yang saya kutipkan tadi perkataan Yesus kan. Ya udah, kalau itu di perjanjian lama kata anda, oh itu udah masa yang lalu. Sekarang bisa nggak kita makan roti jelai kita bakar di lalu kita makan gak najis gitu? Masalahnya nggak ada bang, roti jelainya aja mungkin udah nggak ada sampai sekarang. Udah Makanya nanti bang gini bang, orang bikin sambal terasi campur kayak gimana bisa dimakan? Karena yang penting masuk ke mulut nggak najis kan? Susahnya di situ bang. itu begini bang, itu ada kok di ayat 17-nya, coba abang membaca. Dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga di dalam hukumannya. Nah, Iya, itu kan memang hukuman dari Tuhan. Masa orang makan hancur dalam hukumannya? Maksudnya Gini bang, itu tentang masalah Yerusalem, orang-orang Israel dihukum Tuhan memang, makanya disuruh perintahkan untuk membakar roti jelai di atas Tahu saya ceritanya. Ya kira-kira seperti itulah bang. Maksudnya bukan disuruh makan seperti itu. Memang ada roti jelai itu di situ kan, disebutkan sekian timbangannya, sekian ya kan, disebutkan roti jelainya sekian. Tapi kamu makan itu, orang itu loh, maksudnya bangsa Israel itu makan seperti dia membakar. Kayak gini aja bang, saya ngajak abang berpikir kayak gini aja ya. Jika sekarang ya kita bakar roti di atas pantaskah kita makan? Karena itu pun nggak ada dilakukan orang bang. Bang, kalau kata abang nggak pantas, berarti salah ayat anda. Apa yang masuk tidak najis? Tadi kan saya bilang bang, ayat Mana? Ayo, mana yang betul coba? Ayo. Ayat yang saya kutip kan ada di perjanjian baru. Lu perjanjian baru belum ada loh. Baik, sekarang kan Anda mengutip perjanjian baru, saya terima. Baik, di hari ini, kita di zaman perjanjian baru Anda, apabila kita makan roti, kita bakar di apakah pantas kita makan? Nah, kalau kata abang nggak pantas, berarti nggak cocok. Apa yang masuk ke mulut, itu tidak menajiskan. Karena itu Yesus berbicara bukan masalah makanan, Bang. Begini loh bang, maksudnya gini, itu kan pemahamannya berarti kita itu memakan makanan roti seperti roti jelai itu, kita memakan itu seperti kita makan tapi kita itu kayak bersungut-sungut, ada rasa gundah gulana di dalam hidup kita karena ketakutan dari pengepungan tadi. Nah maksudnya itu seperti itu bang. Nah diumpamakanlah seperti kamu membakarnya di atas kotoran manusia. Nah seperti itu. Nah, ngeri di perjanjian bang, lama bang. Bang, ngeri sedap itu roti selai itu. Itu ayatnya di perjanjian lama bang. Orang Israel belum ada lihat ayat yang dikatakan Yesus kan, belum ada. Karena Yesusnya aja belum datang. Makanya bang, kenapa di Islam itu diatur makanan yang najis tidak boleh dimakan. Nah, gitu. Jadi ada perinciannya di dalam agama Islam. Kalau di Kristen nggak ada. Yesus pun nggak pernah merincikan makanan mana yang boleh, yang mana enggak. Tapi Anda bawa apa yang masuk, itu bukanlah najis. Yang keluarlah yang menajiskan. Ketika saya bawakan roti selai kata abang nggak bisa dimakan. Kan artinya Yesus dapat kita ketahui apa yang masuk, ya, apa yang masuk
itu bukan berbicara tentang makanan, bukan. Justru yang keluar itu Bang yang tidak berbicara tentang makanan. Maksudnya itu. Jadi yang menajiskan kita itu bukan hanya yang kita makan ini loh. Jadi yang makan itu tidak menajiskan kita, apa yang kita makan itu tidak menajiskan. Nah, sakit kepala saya Bang dengernya. Ya, kalaunya Bang, apa yang masuk tidak menajiskan. Tapi kalaunya roti selai masuk ke mulut nggak najis gitu. Makanya saya bilang Bang, gini Bang ya, jaraknya perjanjian lama dengan perjanjian baru ini ribuan tahun loh. Ratusan tahun loh ya. Ya. Ayat ini ada kan sebelum apa? Ayo udah saya kalau gitu saya nggak pakai ayat itu Bang. Sorry, saya nggak pakai ayat itu, bukan pakai roti. Di hari ini, ya contohnya jika di hari ini ada seseorang Kristen ya yang masak sambal terasi, dia campur dengan apakah Anda makan ke mulut nggak najis? Maksudnya gimana Bang? Ibaratnya hari ini, ya di hari ini kayak gini ya, di perjanjian baru ada seorang Kristen, wanita Kristen yang memasak di dapur, dia masak sambal tapi dia campur dengan manusia, lalu kita culit itu sambal masuk ke mulut nggak najis gitu. Ya nggak najis Bang, cuman masalahnya nggak najis. Waduh. Bang, di mana nggak najis ya, yang namanya itu udah najis Bang. Maksudnya di sini nggak najis itu nggak haram maksudnya gitu Bang. Ya nggak haram. Bang. Beda. Nah, salah cara memahami Abang haram dengan najis. Haram itu bukan najis, najis itu bukan haram. Gitu. Jadi kalau haram itu kan dari bahasa Arab Bang ya. Iya, haram itu ya bisa kita artikan suci, sakral, atau haram, pokoknya haram gitu. Nah, terus kalaunya najis itu terkait dari entah dari makanan dan yang lain-lainnya gitu. Beda. Kalau najis, contoh kotoran manusia kan itu najis tuh ya. Najis kalau kita campur ke makanan yang halal, itu nggak bisa dimakan makanannya. Kotoran manusia itu nggak haram berarti, itu maksudnya. Najis ya, itu Bang, nggak dilarang untuk dimakan. Ngapain coba? Ya maksudnya berarti dia ndak haram berarti kotoran manusia. Lah kan kotoran manusianya najis, hukumnya najis. Ya, yang jadi haram tuh karena kenajisannya. Gimana sih Abang ini? Nah, seperti bangkai, Bang, seperti bangkai. Bangkai ayam. Bentar Bang. Bangkai ayam, bentar. Ayam hidup. Bang ya, ayam hidup itu kalau kita sembelih itu halal waktu dia hidup. Tapi kalau dia jadi bangkai itu najis bangkainya. Najis itulah yang jadinya haram karena dia mati menjadi bangkai, bukan disembelih. Itulah maksudnya Yesus Bang di ayat itu. Jadi apa yang masuk itu kan bukan yang masuk ke dalam mulut kita itu yang menajiskan, ya kan? Nah, kalau kita makan yang najis itu kan sudah pasti menjadi haram kan? Kalau kita makan yang najis itu, nah maksudnya itu bukan tentang untuk makanan yang kamu makan itu yang najiskan. Kalau kita makan yang baik-baik aja ya sama aja, ya kan? Tapi yang keluarnya itu yang menjadi najis, yang menjadi haram, yang keluar. Berarti perkataan kita ini bisa menjadi najis gitu loh maksudnya Bang. Artinya gini Bang, dapat kita ketahui di kekristenan itu nggak lengkap syariahnya gitu, aturannya nggak lengkap. Ya mungkin mendetailnya aja, tidak lengkap. Mungkin tidak. Ya banyak Bang, contoh aja, hukum waris. Ada nggak Yesus ngajarin hukum waris? Nggak pernah saya temukan hukum waris diajarkan Yesus. Hukum waris? Atau hukum nikah? Nggak ada. Nggak, hukum waris saya baru dengar Bang. Maksudnya hukum waris hukum seperti apa itu? Cara membagi harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat. Seseorang yang wafat?
Abang tuh punya rumah, punya mobil, punya motor. Oh, Abang nah, punya nah, anak nah, istri, pembagiannya berapa persen ada Yesus ngajarin. Makanya saya bilang, makanya saya bilang nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu, syariahnya nggak lengkap. Makanya Yesus berkata, aku meminta kepada Bapa untuk mengutus roh kebenaran. Dia akan memuliakan aku dan dia akan mengajarkan segala sesuatu hal. Siapa itu? Di Islam, Roh Kudus itu diutus untuk menuntun umat manusia. Roh kebenaran itu. Roh Kudus. Kapan Roh Kudus ngajarin hukum waris, Bang? Nah, nggak ada, Bang. yang nggak ada berarti bukan Roh Kudus, Bang. Yang dimaksud Yesus berarti bukan Roh Kudus, karena roh kebenaran itu mengajarkan segala sesuatu hal. Iya, yang diajarkan itu ya kebenaran dalam filsafat agama, maksudnya. Artinya kenapa mengajarkan segala sesuatu hal? Coba abang lihat, Bang. Bukan coba abang lihat gini, Bang, ya. Sekian itu mau urusan dunia, Bang. Dunia juga mampu mengajarkan itu, Bang. Ya iya, masalahnya kan ada aturan gitu loh. Ada aturan, sang istri dapat berapa, sang anak dapat berapa. Biar nggak tabrak-tabrakan gitu, atau saling klaim-klaim. Itu ajaran Islam hanya Nabi Muhammad yang mengajarkan. Ya, itu mungkin perbedaannya, Bang. Kalau di Islam mungkin ada lah cara untuk mengajarkan untuk seperti itu kan, untuk masalah ke harta, ke apa. Tapi kalau di Kristen itu lebih ke perbuatan, ya kan. Ya itulah yang dimaksud roh kebenaran yang akan datang untuk menuntun kita itu dalam maksudnya menuntun sifat-sifat kita gitu loh, Pak. Kita ini mau jadi apa? Saya tanya satu hal aja, Abang, kapan Roh Kudus ngajarin hukum waris? Nggak ada. Ya, karena memang itu kan masalah dunia, Bang, masalah harta. Masa mau diajarkan yang seperti itu? Ya udah, kalau gitu kapan Roh Kudus ngajarin pernikahan? Kapan? Kalau ngajarin pernikahan nggak ada, Bang, tapi ayatnya nggak ada juga. Di persatukan Tuhan itu kan sudah ada sendiri. Apa yang baik kalau Tuhan, Bang, kalau dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Kalau yang bersatunya laki-laki sama laki-laki gimana? Ayo, atau seorang laki-laki bersatu dengan wanita yang gila. Ayo. Ya, berarti itu bukan Tuhan yang mempersatukan, Bang. Kalau laki-laki sama laki-laki. Loh, kok bukan Tuhan? Mereka bersatu pasti karena Tuhan itu, Bang. Nah, enggak, itu kemauannya sendiri, Bang. Tidak mungkin Tuhan itu mempersatukan yang bukan pasangan, yang bukan genrenya loh ya. Misalnya laki-laki dan laki-laki itu pasti bukan Tuhan yang menyatukan, pasti kemauannya orang sendiri. Loh, kan mereka bersatu, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tiba-tiba pedang lawan pedang, Bang, susah jadinya. Iya, karena bukan Tuhan yang persatukan, Bang. Aduh, kayak gimana? Mungkin Tuhan mau mempersatukan orang laki-laki sama laki-laki untuk menikah seperti berhubungan, tidak mungkin. Nah, makanya itu Bang, kemauan orang itu sendiri atau pengaruh iblis, ya kan? Makanya Bang, di Islam diatur juga yang kayak gitu. Hukum nikah kayak gimana, harus ada perempuannya, ada laki-lakinya. Kalau nggak ada mempelai perempuannya, laki-laki nikah sama siapa? Nggak sah gitu. Ya memang menikah kan memang ya harus syaratnya ya harus mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, bukan mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki. Bang, kalau dia bersatu dengan anjing gimana tuh? Yang kayak di YouTube tuh, dia nikah dengan anjing tuh. Nah, ya itu kemauan dia, Bang, bukan Tuhan yang persatukan. Bersatu juga mereka dengan anjing. Macam mana? Bukan Tuhan yang mempersatukan, Bang. Bukan Tuhan. Masuk akal enggak itu Tuhan mau mempersatukan yang seperti itu? Enggak mungkin kan? Enggak masuk akal. Karena artinya itu dipersatukan itu kan sakral di dalam nama Tuhan, persatukannya, ya kan? Berarti ada seperti ditabiskan, didoakan. Ketika orang itu menikah, laki-laki dan perempuan itu didoakan, didoakan, ditabiskan di dalam nama Tuhan. Nah, itulah yang
yang sudah dipersatukan itu yang tidak boleh diceraikan oleh manusia, karena itu langsung Tuhan langsung yang, karena kita sudah berjanji di hadapan Tuhan kan. Tapi bang, menurut Anda pedang sama pedang kayak gitu sah nggak itu nikahnya? Ya enggak lah, karena itu enggak dipersatukan Tuhan. Oh, nggak sah. Tapi kenapa ada gereja yang mau memberkati coba? Gerejanya sesat, Bang. Oh, gerejanya sesat. Iya, Oh. gerejanya yang sesat kalau dia berkati, atau pendetanya yang sesat karena dia memberkati orang. Sedangkan orang yang udah punya istri aja, seumpama nih ada, saya masih bujangan, terus ada calonnya orang yang sudah punya suami, ya kan? Dia belum suaminya itu belum meninggal, jadi ibaratnya masih pisah lah dengan istri dengan suaminya nih. Terus dia mau menikah, nih berdua nih. Nah itu hukumnya tidak sah, Bang, tidak sah. Hah? Tidak sah. Ya, Jadi tidak boleh. apa solusi bagi perempuan jika rumah tangganya itu retak? Kalau nggak boleh berpisah. Ya, solusinya ya berdoa, memaafkan. Waduh, itu bukan solusi, pasrah itu, Bang. Lama-lama kalaunya solusinya berdoa atau apa tadi kata abangnya? Berdoa dengan apa, Bang? Memaafkan. Berdoa dan memaafkan. Contoh gini ya, Bang ya. Ada seorang laki-laki Kristen, dia menikah dengan wanita Kristen. Kan kagak boleh cerai lagi. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tiba-tiba waktu perjalanan satu orang, Bang, menjadi Ya. satu orang. Ya, apabila waktu perjalanan pernikahan mereka suaminya KDRT tiap hari, wanitanya disiksa, tidak diberi makan. Itu gimana solusinya bagi wanitanya? Solusinya bagi wanitanya, ya dilaporkan ke polisi untuk perbuatan suaminya. Oh, nggak ada kasihnya gitu ya? Itu kan nggak ada kasihnya. Iya, katanya ajarannya kasih lapor polisi sih. Iya kan, namanya kan kita dikasarin nih, Bang ya. Ah. Dikasarin, ya kan? Tapi KDRT, kan? tapi lapor polisi nggak bisa cerai juga, Pak. Iya, memang bukan untuk cerai. Jadi Lapor jadi dia polisi laporin kalau ke polisi, nanti setelah bebas suaminya KDRT lagi gimana? Seumur hidup apakah kayak gitu dia? Sabar dan berdoa gitu, ikhlas. Pak, itu pasrah namanya, Bang. Makanya kita itu, Bang, di di dalam Kristen itu, kenapa dalam Kristen itu kalau ada yang seperti itu ya memang kita harus lari ke Tuhan, ya kan? Kita berdoa, kita memaafkan. Nah, supaya Kasihan kali, Bang. Maksud saya kayak gini. Kasihan kali bagi wanita nggak ada solusi gitu dalam rumah tangganya. Aneh. Solusinya kan ada, Bang, di hukum sosial kan ada solusinya. Itu Kalau ada yang kekerasan, laporkan. bukan solusi. Kalau hukum sosial itu solusinya kayak gimana kan? Agama ada menuntun, pastinya kayak gitu. Kalau udah menikah nggak boleh diceraikan, kalaunya lakinya tiap hari KDRT macam mana coba? Ayo. Tiap hari hanya KDRT. Habis itu tiap hari itu wanita dipukulnya. Tersiksa itu wanita. Iya, wanitanya itu ya pertama, Bang ya, kalau ada kekerasan begitu, ya kan, ditegur, nggak mau ditegur masih diulang, ya kan, sudah, kemudian dia berdoa, ya kalau memang masih dilakukan terus, ya pergilah dari situ, pisah tapi bukan bercerai, maksudnya nggak cerai juga gitu. Jadi meskipun pisah rumah tetap nyangkut gitu ya. Iya, maksudnya statusnya tidak ada status kita kan hanya menghindari supaya kita tidak dikasarin nih, Bang ya. Kita hanya menghindari, bukan bercerai loh ya. Oke. Artinya kayak gini, Bang. Artinya kayak gini saya nilai, itu bukanlah solusi tapi tambah memperkeruh menurut saya. Enggak, Bang. Tambah memperkeruh itu. Kalau kita dipukulin ya, kalau misalnya saya jadi wanita, terus misalnya pukulin saya terus, ya masa saya mau tinggal di rumah terus, ya kan? Di situ aja sabar dipukulin, ya enggak kan? Ya iya pasti. Apa solusinya?
Masa Ya, solusinya makanya kabur itu dari rumah? Aneh. ya keluar kita pisah, tapi kita laporkan ke polisi ini loh kekerasan. Tapi bukan berarti kita itu harus menceraikan, bukan. Hmm. Nah, nanti kalau semisalnya sudah dilaporkan, kemudian suaminya itu, oh dia tobat, ya kan? Hmm. Akhirnya dia mengaku salah. Nah, itulah fungsinya kita berdoa. Ya udah, yang istri itu ya harus wajib memaafkan. Nah, begitu. Jadi yang Wah, paling utama itu dipaksa saling itu. memaafkan. Dipaksa wajib memaafkan. Ya enggak, Bang. Kalau Aduh. sudah berdoa, kalau misalnya kita sudah sudah bertobat kan suaminya, kita laporkan kan itu untuk efek jerahnya dia kan, Ah. untuk menyadarkan dia bahwa ini salah. Tapi ketika dia sudah sadar, ya udah Mending kita mau sadar. maafkan. Kalau dia keluar penjara malah tambah parah kayak gimana? Ayo. Jerah. Enggak jerah dia, tapi tambah parah. Ayo, kayak gimana itu solusinya? Itu artinya bukan solusi juga, Bang. Kalau yang kayak gitu. Enggak, maksudnya kita itu bukan bicara tentang solusi, tapi hukumnya itu memang mutlak, Bang. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kalaupun ada kendala-kendala, ada masalah dalam rumah tangga itu kan tidak mungkin di luar kendalinya Tuhan. Pasti di dalam kendalinya Tuhan semua, ya kan? Hmm. Mau itu 10 tahun kah kita melihat suami kita atau istri kita itu mungkin tidak benar, jalan benar, itu kan pasti semua di dalam kendali Tuhan, ya kan? Baik. Ada waktunya, Baik. ada masanya pasti Tuhan akan ini. Selama kita bertahan dengan iman kita berdoa terus, tidak mungkin lah. Misalnya saya berdoa, wah istri saya ini kelakuannya jelek. Saya berdoa terus untuk dia. Masa Tuhan tidak dengar doa saya untuk merubah dia? Solusi masa di Amsal, teman-teman. Masa solusinya di Amsal. Amsal 7 nomor 19 gitu. Aduh. Oke, Bang, ada lagi yang mau ditanyakan. Kayaknya ada yang mau antri nih di bawah nih. Ayo, silakan. Itu aja Pak tadi yang masalah. Ya, baiklah kalau kayak gitu. Ya, kalau di Islam kan semua ada solusi gitu. Terus Abang kan saya tanya satu-satu. Mari Bang, saya hanya mengajak ikuti ajaran Yesus, bukan ikuti ajaran Kristen, pendeta, atau gereja. Karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen, tidak pernah kenal gereja, tidak pernah bangun gereja, dan tidak kenal dengan pendeta gitu. Ya memang Bang. Ya orang Kristen ini kan kami disebut Kristen itu ya karena kami mengikuti Yesus kan. Nah ya kalau Penyembah. kami mengikuti Yesus pasti Penyembah. kami itu mengikuti ajarannya Yesus ya kan. Perkataan Yesus yang kami ikuti. Jadi Bang, kalau definisi saya ya Kristen itu penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Saya buktikan sama Abang tadi, Yesus nyuruh nyembah Allah, Abang sembah Yesusnya. Enggak Bang, pengikut Kristen itu sebutan. Jadi setelah Yesus itu sudah naik ke surga, nah kemudian ada kan murid-muridnya dan orang-orang yang percaya dengan Yesus. Nah kemudian itu disebut pengikut-pengikut Kristus. Jadi Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah ya kalau ajarannya pasti kita mengikuti ajarannya Kristus, makanya kita Kristen. Kalau enggak kita ya Yahudi kalau kita enggak ikuti Yesus. Emangnya Yahudi kenal Yesus gitu? Ada di perjanjian lama? Ya orang yang di perjanjian lama mungkin tidak kenal Bang, hanya dari nubuatan-nubuatan aja. Itu masalahnya. Ya, Gitu. Bang, sudah saya bilang kepada Kristen, teman-teman Kristen sering Bang, Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Dan Yesus, ya Bang ya, tidak pernah juga mengatakan aku tinggalkan Kristen untukmu. Enggak pernah sama sekali, memang, Bang. Kristen itu bukan kayak gitu. agama, Bang. Kristen itu bukan agama. Agama Ya itu iya. manusia yang bikin. Ya. Lalu kalau dia tidak mengenal Kristen, tidak meninggalkan Kristen, lalu apa Abang jadi Kristen? Ya karena kita mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Nah, kita lah Apa disebut yang Abang orang ikuti? Kristen. Apa yang Abang ikuti? Contohnya?
Ya banyak di ayat-ayat Alkitab itu Bang, pengajaran-pengajarannya Yesus itu. Ya itulah yang Apa kami tuh? ikuti. Iya kasih, ya kan? Kasih Kasih, sesama. cuma kasih doang. Yang Kasih. yang di ini, yang Ya banyak, banyak digembar-gemborkan. Bang. Banyak. Apalagi? Di Alkitab. Di Perjanjian Lama kan banyak itu pengajaran-pengajarannya Yesus. Kita harus seperti Perjanjian apa? lama kan kita para nabi toh. Lain Perjanjian Baru Bang, Perjanjian Baru. Kapan Yesus menyuruh mempelajari perjanjian baru? Kapan Yesus menyuruh? Mempelajari atau mengimani perjanjian baru? Ya, Bang gini loh Bang, ngerti nggak Alkitab? Alkitab ini kan tulisan Bang. Tulisan Ya itu iya, menurut Bang, Yesus. Yesus aja kagak kenal tulisan Yohanes, Lukas, Markus, Matius, nggak kenal dia. Itu kitabnya itu kan Injil. Jadi mereka itu penulis yang menuliskan dari saksi-saksi yang bersama pada Yesus. Seperti murid-murid Yesus. Nah ini loh, jadi murid-murid Yesus itu menceritakan Yesus itu berkata seperti ini, ya kan? Ini pengajaran Yesus. Nah, kemudian Matius, Markus, Lukas inilah yang menuliskan, mencatatkan, akhirnya menjadi satu kitab. Disebut Injil. Ada nggak di verifikasi Yesus itu tulisan bahwa itu betul? Maksudnya, ya Yesusnya sudah terangkat ke surga, Bang. Kan? Lalu buat apa kita imani kitab yang tidak diverifikasi oleh tokohnya sendiri? Gimana sih abang ini? Bang, Yesus itu bukan datang ngasihkan kitab ke murid-muridnya, bukan Bang. Dia hanya menyampaikan pengajaran. Kemudian bahwa murid-muridnya yang mendengar pada saat itu ada yang menuliskan, ya kan? Ada yang menuliskan, kemudian ada yang menceritakan kepada orang lain lagi. Nah, itulah kemudian yang dikumpul, dirangkum, didokumenkan oleh penulis Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baiklah. Coba itu, abang nanti pelajari apa yang saya sampaikan gitu bang. Karena saya baca kitab Anda itu tuh lama bang, lumayan lama 7 tahun. Jadi dari kejadian sampai wahyu itu. Jadi yang saya sampaikan yang kata saya nggak ada, betul-betul nggak ada itu. Ya, memang. Jadi abang bisa berpikir dari penyampaian saya gitu maksud saya bang. Betul Bang, betul. Ada lagi bang? Biar kita Saya sih sudah tidak ada lagi yang saya mau tanya. baik, saya izin follow abang ya. Iya, oke, siap Bang. Oke, follow saya juga saya bang ya biar berteman nanti biar langsung saya naikkan gitu. Berarti ini pernah naik gitu dulu. Oke. Oke, Terima kasih, thank you bang. Terima kasih banyak ya. Oke. Apa?